بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan melanjutkan pembahasan dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, yaitu ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak sia-sia sesuatu maksud apabila disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mudah tercapai tujuan jika disandarkan kepada diri sendiri. Hikmah yang lalu menggambarkan keadaan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai maksud yang baik, yaitu mau mengubah dunia supaya menjadi tempat kehidupan yang sentosa, tetapi ternyata gagal melaksanakan maksudnya apabila dia bersandar kepada kekuatan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan dunia sebagai tempat huru-hara dan kekeruhan. Siapa yang memasukinya pasti berjumpa dengan keadaan tersebut. Kekuatan huru-hara dan kekeruhan yang ada pada dunia sangatlah kuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang meletakkan hukum kekuatan itu padanya. Percobaan untuk mengubah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan akan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan sesuatu perkara atau masalah. Hanya Dia saja yang dapat mengubahnya atau menyelesaikannya. Segala kekuatan baik dan buruk semuanya datang daripadanya. Oleh yang demikian, jika mau menghadapi sesuatu kekuatan yang datang darinya, mestilah juga dengan kekuatannya. Kekuatan yang paling kuat untuk menghadapi kekuatan yang dipunyai oleh dunia ialah kekuatan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semua urusan kepadanya. Rasulullah SAW telah memberi pengajaran untuk menghadapi bencana dengan ucapan dan penghayatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Semua perkara datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Misalnya api yang dinyalakan, dari mana datangnya jika tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemana perginya bila dipadamkan jika tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sesuatu maksud disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya. Nabi Adam alaihissalam mempunyai maksud yang baik, yaitu mau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini, dan menyandarkan maksud yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima maksud tersebut. Setelah Nabi Adam wafat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan maksud tersebut dipikul oleh nabi-nabi yang lain, sehingga kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, ia dipikul pula oleh para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Ia tidak akan terhenti selama ada orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan bagi seorang hamba kecuali berserah diri kepada Tuhan. Semua hikmah dari yang pertama
hingga kepada hikmah yang ke-33 ini sekiranya disambungkan akan membentuk satu landasan yang menuju satu arah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah-hikmah yang telah dipaparkan membicarakan soal pokok yang sama, dilihat dari berbagai sudut dan aspek supaya lebih jelas dan nyata bahwa hubungan sebenar-benarnya seorang hamba dengan Tuhannya ialah berserah diri, ridho dengan perlakuannya. Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila kamu bermohon, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa sekiranya sekalian makhluk saling bantu-membantu untuk memperoleh sesuatu yang tidak tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kamu, pasti mereka tidak akan sanggup mengadakannya. Dan sekiranya sekalian makhluk mau memudaratkan kamu dengan sesuatu yang tidak ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kamu, niscaya mereka tidak sanggup akan berbuat demikian. Segala buku telah terlipat dan segala pena telah kering. Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kekurangan kekhilafan, itu semata-mata kebodohan al-fakir pribadi. Dan apabila ada manfaat dan faedahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.